Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak-anak ibu semua. Hari ini ibu akan menjelaskan mengenai materi hukum kolom, di mana hukum kolom itu berbunyi bahwa dua buah benda bermuatan listrik akan saling tarik menarik ataupun tolak menolak dengan jarak tertentu. Nah, pada saat ini apabila muatan itu bermuatan sama, maka dia akan saling tolak menolak. Sedangkan apabila muatannya berlainan jenis, dia akan tarik menarik. Misalnya, muatan itu berjumpa muatan positif dengan muatan negatif, maka dia akan tarik menarik. Sedangkan apabila muatan itu yang bertemu adalah muatan positif dan muatan positif, maka dia akan saling tolak menolak, atau muatan negatif dengan muatan negatif akan saling tolak menolak. Nah, pada hari ini ibu akan menerangkan mengenai contoh soal yang ada di halaman 171, di mana nanti contoh soal itu membicarakan mengenai besarnya gaya tolak menolak ataupun gaya tarik menarik pada suatu muatan. Nah, pada saat ini nanti kita akan lihat apakah muatan itu sejenis ataupun muatan itu berlainan jenis. Ya, mari kita mengerjakan contoh soalnya ya. Nah, baiklah. Nah, pada soal ini diketahui bahwa muatan listrik tersebut bernilai positif. Ya. Kemudian dengan besar muatan sebesar Q dan 2Q. Nah, di mana Q ini nanti ada nilainya ya, itu sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, sebelum menyelesaikannya kita akan bikin dulu diketahuinya. Nah, di mana Q1 itu nilainya adalah Q, berarti sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kemudian Q2 itu nilainya 2 kali Q, berarti kita kalikan saja 2 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19, hasilnya menjadi 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Nah, kemudian kita akan menuliskan jaraknya. Jarak itu akan dilambangkan dengan R. R-nya itu sebesar 2 cm. Sini ibu bikin 2 cm. Nah, satuannya itu harus diganti ke meter, menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Mengapa 10 pangkat minus 2? Karena dia akan dibagikan dengan 100. Nah, pembagian 100 apabila dinaikkan menjadi perkalian, dia akan menjadi minus 2. Atau kalau kalian mau dalam bentuk desimal, kalian bisa menuliskan 0,2 meter. Nah, kemudian K. K ini adalah konstanta. Jadi, konstantanya sudah ditentukan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah F, atau gaya tarik menarik atau tolak menolak yang terjadi antara dua muatan ini. Nah, dengan begini kita akan masukkan ke rumus. F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Ya, itu seperti rumus di halaman 160 ya. Nah, kita masukkan nilai K-nya. K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kita tidak usah masukkan satuannya karena dalam perkalian dia akan mati sendiri ya. Kemudian ada Q2. Q2-nya kita masukkan 1,6 kali 10 pangkat 19 dikali 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Nah, di sini ibu jabarkan ya. Di sini adalah Q1 dan ini adalah Q2. Ya. Kemudian ini kita bisa langsung buat aja garis. Karena ini sebenarnya rumusnya sama saja ya. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat ya. Kayaknya ini ibu bisa buatkan kemari. Kemudian R kuadratnya kalian masukkan yang ini ya. Kita masukkan 2 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Oke, kita akan mengerjakannya satu-satu dulu ya. Oke, 9 kali 10 pangkat 9 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikali 3,2 kali 10 pangkat minus 19 dibagi. Nah, ini kan dikuadratkan. Artinya apa? 2-nya dikuadratkan menjadi 4 dan 10-nya dikuadratkan juga. Tetapi karena dia bilangan berpangkat, maka dia akan menjadi minus 4. Nah, sampai sini kita akan melakukan
pemutasian atau pencoretan saja ya. Nah, kalian boleh mencoret ini kemari atau ini juga kemari ya. Oke, kita akan coret saja antara 1,6 dengan 4. Sama-sama dibagi 4, ini akan menjadi 1, kemudian ini akan menjadi 0,4. Nah, setelah dicoret, ini akan menjadi lebih sederhana. Ya, jadi kita bisa mengalihkan 9 kali 0,4 dikalikan dengan 3,2. Itu hasilnya sekitar 11,52 dikali. Nah, kalau dalam perkalian bilangan berpangkat, nanti bilangan berpangkat apabila berjumpa dengan pangkat yang lain, itu akan menjadi penjumlahan. Nah, jadi di sini Ibu langsung saja menjumlahkannya. 9 ditambah minus 9 itu adalah minus 10. Minus 10 ditambah minus 19 menjadi 10 pangkat minus 29. Nah, kemudian lihat yang di dalam penyebut. Yang penyebutnya 10 pangkat minus 4 ini belum hilang. Tapi kita akan buat judul ya, 10 pangkat minus 4. Nah, kemudian Ibu mau 10 pangkat minus 4 ini naik ke atas. Jadi 15,52 dikali 10 pangkat minus 29. Karena tadi kita naikkan ke atas, jadi pangkat yang negatif akan berubah menjadi pangkat positif. Nah, jadi nanti hasilnya itu adalah 11,52 dikali minus 29 ditambah 4. Itu akan menjadi minus 25. Nah, inilah hasil besarnya gaya kolom yang terjadi pada dua muatan listrik. Nah, dua muatan listrik ini karena dia bermuatan listrik positif, sama-sama positif, maka dia akan menjadi gaya yang tolak-menolak karena dia tidak akan bersatu karena dia sejenis ya. Nah, pada buku paket kalian contoh soal itu diterangkan bahwa jawabannya adalah 1 kali 152 dikali 10 pangkat minus 24. Nah, ini juga bisa kita gantikan menjadi 10 pangkat minus 24, tapi komanya itu kita majukan ke depan 1, menjadi 1,152 kali 10 pangkat minus 24 Newton. Nah, ini adalah contoh nomor 1 pada halaman 171 ya. Kemudian pada contoh soal yang nomor 2 itu ada soalnya jika besar gaya kolom antara dua muatan identik A dan B adalah 1,6 Newton serta kedua muatan tersebut terpisah pada jarak 3 cm. Berapakah besar muatan A dan B? Kita akan buat penyelesaiannya. Ya. Di sini Ibu buat dulu diketahuinya. Nah, pada soal itu diketahui adalah muatan yang identik. Berarti A dan B itu adalah sama. Maka besar muatannya Q1 itu sama dengan atau QA sama dengan QB, sehingga bisa Ibu simpulkan ini adalah kita beri lambang Q saja. Ya. Kemudian dia terpisah pada jarak 3 cm. 3 cm ini kita akan rubah ke dalam bentuk meter menjadi 3 kali 10 pangkat minus 2 meter atau 0,03 meter. Nah, kemudian apalagi K. K-nya itu sudah ditentukan itu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui itu adalah F-nya atau besar gaya kolomnya. Besar gaya kolomnya itu adalah sebesar 1,6 Newton. Oke, berarti yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah besar muatan A dan besar muatan B. Oke, kita masuk ke rumusnya. F sama dengan K QA QB per R kuadrat. Ya. Karena di sini QA dan QB sama, maka QA dan QB ini kita ganti saja. Jadi K
kali Q kuadrat per R pangkat 2. Ya, ini dia rumusnya. Nah, dari rumus ini kita akan mendapatkan besar QA dan QB-nya. Pertama, masukkan dulu besar nilai F-nya, yaitu 1,6. Kemudian masukkan nilai K-nya, 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q kuadrat, karena Q-nya mau kita cari ya. Kemudian masukkan nilai R-nya. Ibu ambil nilai R-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat minus 2, kemudian dikuadratkan. Nah, karena ini dikuadratkan, maka nanti 1,6 menjadi 9 kali 10 pangkat 9 Q kuadrat per ini tadi dikuadratkan menjadi 9 kali 10 pangkat minus 4. Ya, kemudian kalau kita mau langsung coret boleh. 9 dengan 9 bisa kita hapus. Ya, nanti hasilnya menjadi 10 pangkat 9 per 10 pangkat minus 4 dikali Q kuadrat. Nah, ini kita naikkan saja ke atas. Jadi 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 4. Karena pangkat minus apabila naik ke atas menjadi positif. Menjadi dikali Q kuadrat, ini besar 1,6. Ya. Nah, dapatlah nanti dia hasilnya 10 pangkat. Ini nanti akan menjadi 10 pangkat 13 karena 9 ditambah 4 ya. Kali Q kuadrat sama dengan 1,6. Nah, kemudian Ibu akan sambung di sini ya. Nah, di sini yang ditanya adalah Q kuadrat. Nah, kalau Q kuadrat yang ditanya menjadi 1,6 dibagi 10 pangkat minus 13. 10 pangkat 13. Nah, Ibu mau pangkatnya naik ke atas. Jadi nanti Q kuadrat sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 13. Nah, kalau dia dalam bentuk kuadrat, dia tidak bisa bilangan pangkatnya dalam bentuk desimal. Nah, supaya dia dalam bentuk tidak desimal, maka dibuatlah menjadi 1 atau 16 kali 10 pangkat minus 14. Ya, ini artinya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 13 Q kuadrat. Nah, berarti Q-nya berapa? Kita akarkan saja. Karena ini kuadrat, kita mau ini menjadi Q saja, maka dia akan diakarkan. Kali 10 pangkat minus 14. Nah, kalau sudah seperti ini gampang sekali ya. 10 pangkat minus 14 kalau dipangkatkan, maka pangkatnya akan menjadi dibagi 2. Berarti minus 14 dibagi 2 menjadi 10 pangkat minus 7. Itu adalah Q. Nah, tadi kita kan bilang bahwasannya QA sama dengan QB sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 7. Nah, maka nanti hasil QA itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 7 dan QB sebesar 4 kali 10 pangkat minus 7. Nah, bagaimana kalau yang di dalam buku paket kalian di halaman 172? Nah, itu dibilang dalam bentuk mikro